Di sebuah kota kecil di pinggiran Yogyakarta, hiduplah seorang perempuan bernama Aisyah. Namanya seindah parasnya. Wajahnya lembut, sorot matanya teduh, dan senyumnya mampu membuat siapapun merasa damai. Namun, bukan hanya kecantikannya yang membuat banyak orang mengaguminya. Aisyah dikenal sebagai perempuan yang cerdas, berprestasi sejak bangku sekolah, dan memiliki cita-cita tinggi untuk melanjutkan studi hingga ke luar negeri. Sejak kecil, Aisyah tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang pedagang bahan pokok di pasar tradisional, sementara ibunya mengurus rumah tangga. Mereka bukan keluarga berada, tetapi cukup untuk hidup layak. Ayah dan ibunya selalu menanamkan nilai kesederhanaan dan kepatuhan pada orang tua. Namun di balik semua itu, mereka juga memegang teguh prinsip bahwa anak perempuan harus segera menikah jika sudah ada yang melamar, tanpa banyak pertimbangan lain. Di usia 24 tahun, Aisyah baru saja menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude. Ia mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2. Baginya, itu adalah gerbang menuju mimpi yang selama ini ia perjuangkan. Namun takdir seakan berbelok arah ketika suatu malam, ayahnya memanggilnya ke ruang tamu dengan wajah serius. "Ayah sudah menerima lamaran," ucap sang ayah singkat. Aisyah terdiam. "Lamaran? Dari siapa ya?" "Dari seorang pemuda, namanya Arman. Dia anak baik, pekerja keras. Memang hidupnya sederhana, tapi dia bertanggung jawab." Jantung Aisyah berdegup lebih cepat. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Bahkan tak pernah merasa dekat dengan siapapun yang bernama Arman. Yang lebih mengejutkan, keputusan itu seolah sudah bulat tanpa meminta persetujuannya lebih dulu. Kenapa ayah tidak bicara dulu dengan Aisyah? Suaranya bergetar. Ibu yang duduk di samping ayahnya hanya menunduk. "Nak, orang tua tidak mungkin memilihkan yang buruk untuk anaknya." Namun hati Aisyah memberontak. Ia belum ingin menikah. Ia ingin mengejar mimpi, membanggakan orang tuanya dengan prestasi, bukan terikat pada pernikahan dengan seseorang yang bahkan belum ia kenal. Beberapa hari kemudian Aisyah akhirnya bertemu dengan Arman. Ia datang dengan pakaian sederhana, kemeja putih yang tampak sudah lama, celana bahan biasa, dan sepatu yang sedikit usang. Wajahnya bersih dan sorot matanya tenang, namun tidak ada yang tampak istimewa secara penampilan. Ia terlihat seperti pemuda biasa, mungkin bahkan dianggap kurang mapan oleh sebagian orang. Dalam pertemuan itu, Arman berbicara dengan sopan. Ia tidak banyak bicara tentang dirinya, hanya mengatakan bahwa ia bekerja serabutan, membantu usaha kecil milik pamannya. Ia tidak memiliki mobil mewah, tidak pula rumah megah. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Semakin Aisyah mendengar, semakin hatinya terasa sesak. Ia merasa masa depannya seakan dipersempit. Ia membayangkan teman-temannya yang akan melanjutkan studi, sementara dirinya harus mengurus rumah tangga dalam keterbatasan ekonomi. Malam itu, Aisyah menangis di kamarnya. Tangis yang ditahan sejak sore akhirnya pecah. Ia merasa tidak didengar, merasa seakan hidupnya ditentukan orang lain. Ia mencoba berbicara lagi kepada ayah dan ibunya. "Aisyah belum siap menikah ya, Bu. Aisyah ingin lanjut kuliah," ucapnya sambil terisak. Namun jawaban ayahnya tegas. Kebahagiaan perempuan bukan pada gelarnya setinggi apa, tapi pada rumah tangga yang ia bangun. Arman lelaki baik, itu cukup. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan pernikahan. Undangan disebar, tetangga berdatangan membantu. Di luar, semuanya tampak membahagiakan. Namun di dalam hati Aisyah, badai tak kunjung reda. Ia mulai memperhatikan Arman lebih dalam. Setiap kali bertemu, lelaki itu selalu bersikap tenang. Tidak pernah membalas dinginnya sikap Aisyah dengan kemarahan. Bahkan ketika Aisyah berkata dengan nada sinis, "Kamu yakin bisa membahagiakan saya dengan keadaanmu sekarang?" Arman hanya tersenyum tipis. "Saya mungkin tidak punya banyak harta," jawabnya pelan, "tapi saya punya kesungguhan." Jawaban itu entah kenapa membuat Aisyah semakin kesal. Baginya, kesungguhan tanpa kemampuan finansial hanyalah janji kosong. Di malam sebelum akad, Aisyah kembali menatap dirinya di cermin. Gaun sederhana tergantung di sudut kamar. Ia menyentuh kainnya dengan perasaan campur aduk.
Di satu sisi, ia adalah perempuan yang dididik untuk patuh. Di sisi lain, ia adalah pribadi yang punya mimpi besar. Apakah ini takdirku? Bisiknya lirih. Air mata kembali jatuh. Ia merasa sendirian dalam keputusan besar hidupnya sendiri. Namun jauh di dalam dirinya, ada keganjilan yang tak bisa ia jelaskan. Arman terlalu tenang untuk ukuran lelaki yang akan menikahi perempuan yang jelas-jelas tidak mencintainya. Ia terlalu percaya diri untuk seseorang yang disebut hanya pemuda miskin. Tapi Aisyah menepis pikiran itu. Ia terlalu larut dalam kesedihannya sendiri untuk mencoba memahami lebih jauh. Keesokan harinya, akad berlangsung hikmat. Dengan satu tarikan nafas, Arman mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Sah. Aisyah resmi menjadi istrinya. Tepuk tangan dan doa memenuhi ruangan. Namun di balik senyum yang dipaksakan, hati Aisyah masih dipenuhi tanya. Apakah ini awal dari kebahagiaan atau awal dari penyesalan? Jika kamu penasaran bagaimana kelanjutan kisah Aisyah dan Arman, jangan lupa dukung cerita ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar, menurutmu apakah Aisyah akan menemukan kebahagiaan atau justru semakin terpuruk? Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa seperti musim yang tak menentu bagi Aisyah. Kadang ia merasa tenang, kadang hatinya mendung tanpa sebab yang jelas. Rumah kontrakan kecil itu berdiri di sudut gang sempit di pinggiran Yogyakarta. Dindingnya bercat putih kusam, dengan satu jendela kecil yang menghadap ke jalan. Tidak ada sofa empuk, tidak ada lemari besar berukir seperti di rumah orang tuanya. Hanya kursi kayu sederhana, meja kecil, dan rak buku tipis yang berisi beberapa buku ekonomi dan manajemen. Aisyah sering berdiri di depan rak itu, mengernyit. "Kamu suka baca buku beginian?" tanyanya suatu pagi. Arman yang sedang melipat sajadah hanya tersenyum. "Lumayan, ilmu itu penting." Jawaban singkat, nada datar, tanpa penjelasan panjang. Itulah yang membuat Aisyah semakin sulit menebaknya. Sebagai perempuan yang terbiasa hidup dengan perencanaan rapi, Aisyah merasa pernikahan ini seperti lompatan tanpa jaring pengaman. Ia tidak tahu berapa penghasilan suaminya yang sebenarnya. Ia hanya tahu Arman sering keluar pagi dan pulang menjelang malam. Kadang membawa kantong plastik berisi bahan makanan, kadang hanya membawa senyum lelah. Di minggu kedua pernikahan, Aisyah memberanikan diri membuka percakapan serius. "Arman, kamu sebenarnya kerja apa?" tanyanya hati-hati. "Banyak hal," jawab Arman santai. "Maksudnya?" "Membantu orang, mengurus beberapa urusan, kadang keluar kota." Jawaban itu lagi-lagi menggantung, tidak jelas, tidak detail. Aisyah menghela napas panjang. Ia mulai merasa suaminya menyembunyikan sesuatu, entah apa. Namun di balik segala kebingungan itu, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Arman memperlakukannya dengan sangat baik. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah memaksakan kehendak. Bahkan ketika Aisyah masih sering bersikap dingin dan menjaga jarak, Arman tetap sabar. Suatu malam, listrik di rumah mereka tiba-tiba padam. Hujan turun deras disertai angin kencang. Aisyah yang tidak terbiasa dengan suasana gelap di rumah kecil itu merasa cemas. Arman menyalakan lilin, lalu duduk di lantai ruang tamu. "Takut?" tanyanya lembut. Aisyah ingin menyangkal, tapi suara petir membuatnya refleks mendekat. Arman tidak menertawakan. Ia hanya menggeser lilin agar cahaya menerangi wajah istrinya. "Kita mungkin tidak punya banyak sekarang," ucapnya pelan. "Tapi aku janji, kamu tidak akan pernah sendirian." Kalimat itu sederhana, tidak mewah. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak menikah, hati Aisyah terasa sedikit hangat. Hari-hari berikutnya Aisyah mulai mencoba menerima keadaan. Ia menata rumah kecil itu dengan sentuhan tangannya. Membeli tirai murah namun bersih. Menata meja makan dengan taplak sederhana. Ia mencoba berdamai dengan realitas. Namun badai batin belum benar-benar reda. Suatu sore, Aisyah berjalan ke pasar dan tanpa sengaja bertemu dengan teman lamanya, Rina. Rina tampak terkejut melihatnya. "Aisyah, kamu sudah menikah?" tanyanya antusias. "Iya." "Suamimu kerja di mana?" Pertanyaan itu membuat Aisyah terdiam sesaat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya ia berkata singkat, "Usaha kecil." Rina tersenyum samar. "Sayang sekali, dengan kecantikan dan kecerdasanmu, harusnya kamu bisa dapat yang lebih mapan." Kalimat itu seperti duri kecil yang menancap di hati Aisyah.
Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terngiang. Harusnya bisa dapat yang lebih mapan. Malamnya, ketika Arman pulang dengan pakaian sedikit basah karena gerimis, Aisyah menyambutnya dengan wajah murung. "Kamu capek?" tanya Arman. "Arman, apa kamu tidak pernah berpikir kalau aku mungkin menyesal?" ucap Aisyah tiba-tiba. Arman terdiam. "Menyesal menikah denganmu?" Aisyah tak langsung menjawab, tapi diamnya sudah cukup. Alih-alih marah, Arman duduk di kursi kayu dan menatap lantai. "Kalau suatu hari kamu benar-benar tidak bahagia, aku tidak akan menahanmu." Aisyah terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku ingin kamu bahagia, bukan terpaksa." Jawaban itu justru membuat Aisyah merasa bersalah. Ia mengharapkan perlawanan, pembelaan diri atau kemarahan, tapi yang ia dapat justru ketulusan. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Pagi itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di ujung gang. Mobil itu terlalu mencolok untuk lingkungan sederhana mereka. Seorang pria berjas turun dan berjalan cepat ke arah rumah kontrakan. Aisyah yang sedang menyapu halaman terdiam. Pria itu mengetuk pintu dengan sopan. Ketika Arman membukanya, pria tersebut langsung menunduk hormat. "Maaf mengganggu, Pak. Ada berkas yang perlu tanda tangan." "Pak?" Aisyah mengernyit. Ia mencoba mendengar lebih jelas, tapi Arman segera membawa pria itu masuk dan menutup pintu. Beberapa menit kemudian, pria itu keluar dengan sikap tetap hormat, lalu pergi dengan mobil mewahnya. Ketika Arman kembali ke ruang tamu, Aisyah langsung bertanya, "Siapa dia?" "Rekan kerja." "Rekan kerja apa sampai segitunya?" Arman menyengit tipis. "Kamu terlalu banyak berpikir." Jawaban itu justru membuat pikiran Aisyah semakin liar. Kecurigaannya semakin besar ketika suatu malam, Arman pulang dengan aroma parfum mahal yang berbeda dari biasanya. Bajunya juga tampak lebih rapi dan berkelas. "Kamu dari mana?" tanya Aisyah. "Rapat." "Rapat apa? Kamu katanya kerja serabutan." Arman menatapnya sejenak lalu berkata pelan, "Tidak semua yang terlihat sederhana itu benar-benar kecil." Jawaban misterius itu membuat Aisyah semakin yakin bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Rasa penasaran berubah menjadi kegelisahan. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Jadwal keluar rumah, telepon yang kadang ia angkat di luar, bahkan pesan singkat yang tak pernah dibiarkan terbuka. Namun di sisi lain, perlakuan Arman terhadapnya semakin lembut. Ia mulai mengajaknya berbicara tentang mimpi-mimpinya. "Kamu masih ingin lanjut S2?" tanyanya suatu malam. "Tentu saja," jawab Aisyah cepat, dengan nada yang masih menyimpan kecewa. "Kalau ada kesempatan, ambil." "Dengan biaya dari mana?" sindir Aisyah. Arman hanya tersenyum. Rezeki itu luas. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop resmi datang ke rumah. Ketika Aisyah membukanya, ia terkejut. Itu adalah surat konfirmasi beasiswa lanjutan yang dulu sempat tertunda. "Bagaimana ini bisa aktif lagi?" gumamnya. Arman berdiri di belakangnya. "Mungkin memang sudah jalannya." Aisyah memandang suaminya lekat-lekat. Ada sesuatu dalam sorot mata Arman malam itu. Kepercayaan diri yang tidak biasa bagi lelaki yang mengaku hanya pekerja kecil. Hatinya mulai goyah. Antara marah, penasaran, dan kagum. Ia teringat semua keluhannya di awal pernikahan. Semua tangis dan penolakan. Namun Arman tak pernah membalas dengan keras. Ia seperti yakin bahwa waktu akan menjawab semuanya. Suatu sore, Aisyah memberanikan diri mengikuti Arman diam-diam. Rasa penasarannya sudah tak terbendung. Ia melihat Arman naik ojek menuju pusat kota. Aisyah mengikuti dengan jarak aman. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gedung perkantoran tinggi dan megah. Arman turun, merapikan jasnya, jas yang tak pernah ia pakai di rumah, lalu melangkah masuk dengan percaya diri. Dari kejauhan, Aisyah melihat satpam membukakan pintu dengan sikap hormat. Dadanya berdebar kencang. Siapa sebenarnya lelaki yang ia nikahi ini? Rasa penasarannya kini bercampur dengan ketakutan. Takut bahwa selama ini ia hidup dalam kebohongan. Atau mungkin takut bahwa ia telah salah menilai seseorang yang tulus mencintainya. Ia berdiri lama di depan gedung itu, memandangi pintu kaca yang tertutup rapat. Di dalam sana, mungkin tersembunyi jawaban atas semua pertanyaannya. Dan tanpa ia sadari, hari itu menjadi titik balik dari segala prasangka yang selama ini ia simpan. Karena sebentar lagi, kebenaran akan terbuka. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya identitas Arman yang terungkap,
tetapi juga hati Aisyah yang selama ini tertutup oleh gengsi dan ketakutan. Kisah mereka belum selesai. Justru semuanya baru benar-benar dimulai. Aisyah berdiri terpaku di depan gedung tinggi itu. Bangunannya menjulang megah. Dindingnya didominasi kaca gelap yang memantulkan cahaya senja. Di bagian depan, terpampang logo perusahaan besar yang namanya tidak asing baginya. Perusahaan itu sering ia baca dalam berita bisnis. Salah satu perusahaan properti dan investasi terbesar di kota itu. Bahkan, memiliki cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Jantungnya berdegup tak karuan. Apa yang Arman lakukan di sini? Bisiknya pelan. Ia melihat Arman berjalan masuk dengan langkah tenang, berbeda dari sosok sederhana yang setiap hari ia lihat di rumah kontrakan kecil mereka. Jas yang dikenakan Arman malam itu pas di tubuhnya. Sepatu kulitnya mengkilap, dan sikapnya penuh wibawa. Satpam membungkuk hormat saat membukakan pintu. "Selamat sore, Pak." "Pak?" Aisyah merasa kakinya melemas. Ia hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rasa penasaran yang selama ini ia pendam kini berubah menjadi gelombang besar yang menghantam dadanya. Tanpa berpikir panjang, Aisyah melangkah masuk ke dalam gedung. Ia berusaha terlihat biasa, menyembunyikan kegugupannya. Lobi gedung itu luas dan berkilau. Lantai marmernya memantulkan cahaya lampu kristal di atasnya. Para karyawan berlalu lalang dengan pakaian rapi. Tiba-tiba, suasana di dekat lift utama berubah. Beberapa karyawan berdiri tegap. Seorang wanita berjas hitam mendekat dan berbicara dengan nada hormat. "Ruang rapat sudah siap, Pak Direktur?" Aisyah membeku. "Pak Direktur?" Ia mengikuti arah pandang mereka. Dan di sana berdiri Arman. Lelaki yang selama ini ia anggap hanya pekerja serabutan. Lelaki yang pernah ia ragukan kemampuannya. Lelaki yang pernah ia sindir karena merasa tak mampu membahagiakannya. Arman mengangguk tenang, lalu masuk ke dalam lift khusus dengan akses kartu. Dunia Aisyah terasa berputar. Semua potongan kejadian beberapa minggu terakhir mendadak tersusun rapi di benaknya. Mobil mewah yang datang ke rumah, pria berjas yang bersikap sangat hormat, aroma parfum mahal, rapat-rapat misterius, jawaban-jawaban yang selalu menggantung. Tangannya gemetar. Air matanya mulai menggenang. Bukan karena sedih, melainkan karena perasaan campur aduk antara terkejut, marah, malu, dan hancur. Selama ini ia merasa menjadi korban keadaan, merasa dipaksa menikah dengan pria miskin, merasa masa depannya suram, padahal kenyataannya ia telah salah besar. Ia duduk di kursi lobi, mencoba menenangkan diri. Dalam hatinya muncul dua suara yang saling bertentangan. Yang pertama berteriak, "Dia membohongimu, dia menipumu." Yang kedua berbisik lirih, "Atau mungkin dia hanya ingin dicintai tanpa melihat hartanya." Air mata akhirnya jatuh. Tak lama kemudian pintu lift kembali terbuka. Arman keluar bersama beberapa petinggi perusahaan. Mereka berdiskusi serius. Namun ketika Arman melihat Aisyah duduk di lobi, langkahnya terhenti. Wajahnya yang biasanya tenang berubah kaget. "Aisyah?" Semua orang di sekeliling langsung menoleh. Arman segera memberi isyarat pada stafnya untuk pergi lebih dulu. Suasana mendadak hening. "Kamu ngapain di sini?" Tanyanya pelan, mendekat. Aisyah berdiri, tatapannya berkaca-kaca. Harusnya aku yang tanya. Arman terdiam. "Pak Direktur?" Suara Aisyah bergetar. "Jadi ini kerja serabutanmu?" Beberapa karyawan yang belum sempat menjauh saling berpandangan, lalu buru-buru pergi. Arman menarik nafas panjang. "Aisyah, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa lagi?" Air mata Aisyah kini mengalir deras. "Selama ini aku merasa kasihan padamu. Aku merasa hidupku hancur karena menikah dengan lelaki yang tidak mapan. Aku menangis hampir setiap malam, dan kamu hanya diam." Suara Aisyah meninggi, membuat beberapa orang menoleh dari kejauhan. Arman mendekat, berusaha menenangkan. "Bukan di sini, kita bicara di atas." Tanpa menunggu jawaban, Arman mengajaknya masuk ke dalam lift khusus. Di dalam ruangan direktur yang luas dan elegan, Aisyah berdiri memandang sekeliling. Ruangan itu begitu berbeda dengan rumah kontrakan mereka. Meja kayu besar, rak penuh penghargaan, foto-foto proyek besar dan pemandangan kota dari jendela tinggi. "Kamu, pemilik semua ini?" bisiknya lirih. Arman berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Iya."
Hanya satu kata, tapi cukup untuk meruntuhkan semua prasangka Aisyah. Kenapa? Aisyah menoleh cepat. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa menyamar? Kenapa membiarkanku merasa seperti perempuan paling malang di dunia? Arman menatapnya dalam. Tatapannya bukan penuh kesombongan, melainkan kesedihan yang lama terpendam. Karena aku ingin kamu mencintaiku, bukan kekayaanku. Kalimat itu menggantung di udara. Arman melanjutkan dengan suara pelan. Aku sudah mengenal kamu sejak lama, sejak kamu jadi pembicara seminar kampus tentang perempuan dan pendidikan. Aku kagum dengan caramu berpikir, dengan prinsipmu. Kamu selalu bilang bahwa nilai seseorang tidak diukur dari hartanya. Aisyah teringat. Seminar itu 2 tahun lalu. Aku takut, lanjut Arman. Kalau aku datang sebagai direktur perusahaan besar, kamu akan melihat statusku lebih dulu. Aku ingin tahu. Kalau aku hanya lelaki biasa, apakah kamu masih bisa menerimaku? Aisyah terdiam. Hatinya terasa diremas. Tapi kamu tidak memberiku kesempatan memilih dengan jujur, ucapnya lirih. Ayahmu tahu siapa aku sebenarnya, jawab Arman pelan. Aisyah terkejut. Apa? Aku melamar secara resmi. Aku jelaskan semuanya pada orang tuamu. Tapi aku minta satu hal. Jangan katakan pada kamu dulu. Kenapa? Suaranya hampir putus. Karena aku ingin melihat hatimu. Apakah kamu bisa menerima lelaki sederhana tanpa melihat angka di rekeningnya? Air mata Aisyah jatuh semakin deras. Semua keluhannya, semua penolakannya, semua sindiran yang pernah ia lontarkan, kini terasa seperti tamparan bagi dirinya sendiri. Aku jahat sekali, bisiknya. Arman mendekat, namun tetap menjaga jarak. Tidak, kamu hanya kecewa, dan itu wajar. Aisyah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku pernah bilang kamu tidak akan bisa membahagiakanku. Aku meragukanmu. Aku bahkan menyesal menikah denganmu. Arman tersenyum tipis. Aku dengar semuanya. Kenapa kamu diam saja? Karena cinta tidak selalu harus membela diri. Kadang cukup membuktikan dengan waktu. Kalimat itu membuat Aisyah menangis semakin keras. Ia merasa kecil, merasa sombong, merasa telah menilai seseorang hanya dari tampilan luar. Jadi rumah kontrakan itu? Tanyanya pelan. Aku memang punya beberapa rumah, tapi aku ingin memulai dari sederhana. Aku ingin membangun kehidupan bersamamu, bukan memberimu semuanya dalam satu hari. Dan beasiswaku yang aktif lagi, itu juga kamu. Arman mengangguk pelan. Aku hanya membantu mengurus administrasinya. Kamu yang pantas mendapatkannya. Aisyah tak mampu berkata apa-apa lagi. Ia melangkah mendekat, lalu untuk pertama kalinya sejak menikah, ia memeluk suaminya dengan kesadaran penuh. Maafkan aku, ucapnya terisak. Arman memeluknya hangat. Aku tidak pernah marah. Di pelukan itu, Aisyah menyadari satu hal besar. Selama ini ia mengaku cerdas, tapi ia gagal melihat ketulusan yang ada di depannya. Ia terlalu sibuk meratapi nasib hingga lupa membuka mata dan hati. Beberapa hari setelah kejadian itu, Arman mengajaknya kembali ke rumah kontrakan kecil mereka. Kita tetap tinggal di sini untuk sementara, ucap Arman. Aisyah tersenyum lembut. Aku tidak keberatan. Kini rumah kecil itu tak lagi terasa sempit. Justru di sanalah ia belajar tentang kesabaran, ketulusan dan makna cinta yang sebenarnya. Namun, konflik belum sepenuhnya selesai. Ketika kabar tentang identitas Arman tersebar ke lingkungan sekitar, banyak orang mulai datang dengan sikap berbeda. Tetangga yang dulu biasa saja kini menjadi sangat ramah. Beberapa bahkan terang-terangan memuji keberuntungan Aisyah. Kamu beruntung sekali ternyata dapat suami orang besar. Kata-kata itu membuat Aisyah tersenyum tipis. Dulu ia merasa sial. Kini orang lain menganggapnya beruntung. Malam itu, Aisyah duduk di samping Arman. Sekarang aku mengerti, ucapnya pelan. Mengerti apa? Kenapa kamu menyamar? Dunia memang cepat berubah sikap ketika tahu seseorang kaya. Arman menatapnya lembut. Makanya aku ingin memastikan bahwa setidaknya istriku mencintaiku bukan karena itu. Aisyah menggenggam tangan suaminya erat. Aku mungkin terlambat menyadarinya, katanya. Tapi sekarang aku ingin mencintaimu bukan sebagai direktur, tapi sebagai Arman yang sabar dan tulus. Arman tersenyum. Disitulah puncak dari semua konflik batin Aisyah. Bukan tentang kebohongan atau penyamaran, melainkan tentang perubahan cara pandangnya sendiri. Ia belajar bahwa kesederhanaan tidak selalu berarti kekurangan, dan kekayaan tidak selalu berarti kesombongan. Yang terpenting bukan bagaimana seseorang terlihat di awal, tetapi siapa dia sebenarnya ketika topeng dunia dilepas. Dan malam itu, di rumah kecil yang dulu ia benci,
Aisyah akhirnya merasa benar-benar pulang. Sejak malam pengakuan itu, kehidupan Aisyah dan Arman perlahan berubah. Bukan karena kemewahan yang kini terbuka, tetapi karena hati yang akhirnya saling memahami. Rumah kontrakan kecil di sudut gang pinggiran Yogyakarta itu tetap mereka tempati selama beberapa bulan berikutnya. Banyak orang bertanya-tanya mengapa seorang direktur perusahaan besar masih tinggal di tempat sesederhana itu. Namun bagi Arman dan Aisyah, rumah itu bukan sekadar bangunan. Di sanalah kesalahpahaman luruh, di sanalah kesombongan runtuh, dan di sanalah cinta tumbuh dengan jujur. Aisyah kini melihat setiap sudut rumah itu dengan cara berbeda. Meja kayu kecil tempat mereka makan bersama terasa lebih hangat. Jendela mungil yang dulu ia anggap simbol keterbatasan, kini menjadi saksi banyak percakapan mendalam di antara mereka. Suatu malam, saat angin berhembus pelan dan lampu kamar redup menyinari wajah mereka, Aisyah berkata lirih, "Kalau waktu bisa diputar, aku ingin menjadi istri yang lebih baik sejak awal." Arman tersenyum. "Kalau waktu diputar, mungkin kita tidak akan belajar sebanyak ini." Kalimat itu sederhana, tetapi syarat makna. Aisyah mulai melanjutkan studinya. Dengan dukungan penuh Arman, ia mendaftar kembali program S2 yang dulu sempat ia tangguhkan. Namun kali ini motivasinya berbeda. Ia tidak lagi mengejar gelar untuk membuktikan sesuatu pada dunia. Ia belajar untuk berkembang, untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, dan untuk berdiri sejajar, bukan di atas atau di bawah suaminya. Setiap pagi, Arman mengantarnya ke kampus sebelum pergi ke kantor pusat. Tidak lagi dengan ojek online, melainkan dengan mobil yang dulu sering Aisyah lihat datang ke rumah mereka. Namun Arman tetap bersikap sama seperti sebelumnya. Tenang, tidak berlebihan, dan tidak pernah memamerkan jabatan. Perubahan terbesar justru terjadi dalam diri Aisyah. Ia menjadi lebih lembut dalam berbicara, lebih hati-hati dalam menilai orang. Ia mulai memahami bahwa gengsi dan prasangka adalah dua hal yang bisa merusak kebahagiaan paling sederhana sekalipun. Suatu hari, Aisyah kembali bertemu dengan Rina, teman lamanya yang dulu sempat berkata bahwa ia seharusnya bisa mendapat yang lebih mapan. Kali ini, Rina datang dengan wajah terkejut setelah mengetahui siapa sebenarnya Arman. "Ya ampun, Aisyah, ternyata suamimu direktur perusahaan besar. Kamu tidak pernah cerita." Aisyah hanya tersenyum tenang. "Karena itu bukan hal terpenting." Rina terdiam. "Yang terpenting," lanjut Aisyah pelan, "adalah bagaimana dia memperlakukanku." Jawaban itu membuat Rina tak mampu berkata-kata lagi. Di sisi lain, hubungan Aisyah dengan kedua orang tuanya pun berubah. Suatu sore, ia pulang ke rumah dan memeluk ibunya erat. "Maafkan Aisyah dulu sering membantah," ucapnya. Ibunya tersenyum haru. "Kami hanya ingin kamu bahagia." Aisyah kini mengerti bahwa orang tuanya tidak pernah berniat menjebaknya dalam kesedihan. Mereka telah melihat ketulusan Arman sejak awal, sesuatu yang gagal ia lihat karena tertutup prasangka. Beberapa bulan kemudian, Arman akhirnya mengajak Aisyah pindah ke rumah yang lebih layak. Bukan rumah megah yang berlebihan, tetapi rumah yang nyaman dan hangat. Arman tetap mempertahankan prinsip kesederhanaan. Di ruang tamu rumah baru itu, Aisyah menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah foto lama yang dibingkai rapi. Foto dirinya saat menjadi pembicara seminar 2 tahun lalu. "Kamu menyimpan ini?" tanyanya pelan. "Aku sudah mengagumimu sejak dulu. Bukan karena wajahmu saja, tapi karena cara berpikirmu." Air mata Aisyah kembali mengalir. Namun kali ini bukan karena sedih. Ia merasa dicintai dengan cara yang dalam dan tulus. Waktu terus berjalan. Di tengah kesibukan kuliah dan pekerjaannya, Aisyah mulai terlibat dalam beberapa program sosial perusahaan Arman. Ia membantu merancang beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Ia ingin perempuan-perempuan lain yang cerdas tidak terhalang oleh keterbatasan ekonomi, seperti yang dulu ia takutkan. Suatu malam setelah acara peluncuran program beasiswa, Aisyah berdiri di podium dan berbicara di hadapan banyak orang. "Saya pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat di luar," ucapnya jujur. "Dan saya hampir kehilangan kebahagiaan karena itu. Hari ini saya belajar bahwa hati yang tulus jauh lebih berharga daripada harta yang melimpah." Arman yang duduk di barisan depan menatapnya dengan bangga.
Kehidupan mereka kini bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih kaya, melainkan tentang bagaimana mereka saling menguatkan. Namun ujian kecil tetap datang. Suatu malam, Aisyah menemukan pesan anonim di media sosial yang menuduhnya hanya menikah karena harta. Tuduhan itu menyakitkan, karena hanya ia dan Arman yang tahu bagaimana awal pernikahan mereka sebenarnya. Ia menunjukkan pesan itu pada Arman. "Apakah orang akan selalu berpikir seperti ini?" tanyanya sedih. Arman menggenggam tangannya. "Kita tidak bisa mengontrol pikiran orang, tapi kita bisa menjaga hati kita tetap bersih." Aisyah tersenyum. Kini ia tidak lagi mudah goyah oleh penilaian luar. Beberapa tahun kemudian, ketika Aisyah lulus dengan gelar magister terbaik, Arman berdiri paling depan saat namanya dipanggil. Tepuk tangan menggema di aula kampus. Saat ia turun dari panggung, Arman memeluknya bangga. "Kamu membuktikan pada dirimu sendiri," ucapnya. "Bukan," jawab Aisyah lembut. "Kita membuktikan bersama." Malam itu, mereka kembali ke rumah dan duduk di teras. Angin berhembus sejuk. Lampu kota berkelip di kejauhan. "Apa kamu masih ingat malam sebelum kita menikah?" tanya Arman. Aisyah tertawa kecil. "Aku menangis sepanjang malam." "Aku tahu." "Kamu tahu?" Aisyah terkejut. "Ayahmu cerita," jawab Arman sambil tersenyum. Aisyah menggeleng pelan. "Dulu aku pikir hidupku berakhir saat itu. Ternyata justru saat itu hidupku dimulai." Arman menatap langit. Kadang takdir datang dalam bentuk yang tidak kita sukai. Tapi justru disitulah pelajaran terbesarnya. Aisyah bersandar di bahu suaminya. Kini ia benar-benar mengerti arti dari semua perjalanan itu. Ia pernah merasa dipaksa. Ia pernah merasa terhina oleh keadaan. Ia pernah meragukan lelaki yang kini menjadi sandaran terkuatnya. Namun tanpa fase itu, mungkin ia tidak akan pernah belajar tentang rendah hati, tentang sabar, dan tentang cinta yang tidak bergantung pada materi. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan hadirnya seorang anak perempuan yang cantik dan cerdas. Perpaduan keduanya. Di suatu sore yang hangat, Aisyah memandangi putrinya bermain di halaman. Ia tersenyum, teringat masa lalunya. Jika suatu hari anaknya bertanya tentang pernikahan, tentang cinta, tentang pilihan hidup, ia akan berkata, "Jangan menilai dari luar, karena yang terlihat miskin belum tentu kekurangan. Dan yang terlihat sederhana belum tentu biasa saja." Arman mendekat dan merangkulnya dari belakang. "Kamu bahagia?" tanyanya. Aisyah menoleh, menatap lelaki yang dulu ia ragukan. "Sangat," jawabnya mantap. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang rumah megah atau jabatan tinggi. Bukan tentang bagaimana dunia melihat kita. Kebahagiaan adalah ketika dua hati belajar saling menerima, dengan segala kekurangan dan rahasia masa lalu. Dan dari kisah itu, Aisyah belajar satu hal penting. Cinta sejati tidak datang dengan kemewahan di awal. Ia tumbuh dari kesabaran, kejujuran, dan waktu. Jika kamu terharu dengan kisah ini dan ingin membaca cerita-cerita penuh makna lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, karena siapa tahu, kisah Aisyah dan Arman bisa menjadi pengingat bahwa takdir Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah dari prasangka kita.